bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah selalu sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran diberikan kelancaran. Dan jangan lupa juga untuk sarapan. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ibu Jamila Agustin Musoli. Kalian bisa panggil Ibu Jamila. Nah, kali ini Ibu akan membahas sebuah topik untuk teman-teman kelas 3 loh. Ada yang tahu mau bahas apa? Pada hari ini kita akan belajar mengenai kenampakan bumi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat memahami salah satu contoh dari perubahan kenampakan bumi. Yang kedua, siswa dapat membedakan antara pasang dan surut air laut. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dampak dari terjadinya pasang dan surut air laut. Yang keempat, siswa dapat memahami manfaat dari adanya pasang surut air laut. Pada kali ini kan Ibu udah ngasih tahu nih di awal tadi, Ibu udah memberitahu bahwa kita akan belajar mengenai kenampakan bumi. Nah, apa sih Bu kenampakan bumi itu? Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa kalian pencet like, comment, and subscribe supaya Ibu tambah semangat. Yuk kita mulai. Jadi, permukaan bumi kita ini memiliki dua jenis. Coba, ada yang tahu apa? Yap, betul. Jadi, ada daratan, ada lautan. Nah, kalau daratan itu yang seperti apa ya? Dan kalau lautan itu seperti apa ya? Daratan adalah permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutupi oleh air laut. Nah, kalau lautan juga salah satu bentuk dari permukaan bumi yang isinya itu ya air dan tidak ada daratannya. Nah, apa aja sih dari bentuk permukaan bumi daratan? Jadi, yang pertama itu ada gunung, lalu ada bukit, ada lereng, dan ada juga lembah. Itu termasuk salah satu daratan. Nah, kita sebagai manusia juga tinggal di daratan karena manusia tidak bisa hidup di perairan. Nah, sedangkan lautan itu berupa pantai, teluk, selat, samudra, lalu ada lautan, ada danau juga. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Semua hal itu pasti akan mengalami yang namanya perubahan, baik dalam bentuknya, baik dalam secara terlihat maupun secara tidak terlihat. Nah, biasanya hal ini disebut sebagai perubahan kenampakan bumi. Apa sih Bu perubahan kenampakan bumi itu? Kenampakan bumi adalah segala sesuatu yang terbentuk atau yang terjadi secara alami melalui peristiwa alam ataupun peristiwa dari campur tangan manusia itu sendiri. Nah, perubahan kenampakan bumi ini dapat berubah jika dipengaruhi oleh beberapa faktor secara alami maupun perbuatan. Nah, coba Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa saja ya yang mempengaruhi dari perubahan kenampakan bumi? Nah, kenampakan bumi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama yaitu terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita selalu mengalami ya yang namanya pergantian siang dan malam. Nah, pada siang hari kita beraktivitas dan pada malam hari kita beristirahat. Nah, itu merupakan salah satu perubahan dari kenampakan bumi. Yang kedua adalah pengikisan daratan. Yang terjadi yaitu terkikisnya atau terkeruknya daratan. Dan ada juga bencana alam. Nah, bencana alam ini dapat berupa badai, gempa bumi, lalu kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah pasang surut air laut. Apa ya pasang surut air laut itu? Nah, untuk bahasanya, yuk simak baik-baik. Pasang surut air laut merupakan salah satu bentuk perubahan dari kenampakan bumi. Nah, terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada pasang surut dan yang kedua ada pasang naik. Apa ya itu pasang surut dan pasang naik? Nah, pasang surut yaitu
peristiwa ketika turunnya posisi permukaan air laut secara berkala. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, maksudnya itu yaitu ketika ada air laut yang menyurut atau ketika kita di pantai, air laut itu menjauhi pesisir pantai. Nah, itu sedang mengalami peristiwa pasang surut air laut. Nah, biasanya pasang surut air laut itu ketika jam 5 sore. Dan biasanya para nelayan memanfaatkannya untuk mencari ikan. Nah, yang kedua yaitu pasang naik. Pasang naik adalah peristiwa naiknya posisi permukaan air laut secara berkala. Nah, maksudnya itu yaitu ketika air laut mendekati pesisir pantai. Jadi kalau pasang surut itu air laut menjauhi pesisir pantai. Nah, kalau pasang naik, air laut mendekati pesisir pantai. Pada peristiwa pasang naik ini, biasanya pada pasang naik air laut ini, nelayan tidak mencari ikan karena sangat berbahaya ya anak-anak. Bu, kalau misalkan pada pasang surut, air laut kan menjauh. Lalu air lautnya kemana ya Bu? Nah, coba kemana ya air lautnya? Yap, betul. Jadi air lautnya itu pergi ke belahan bumi yang lain. Nah, bumi kita ini kan bulat ya, dan air akan mencari tempat yang lebih rendah yang bisa ia tempati. Seperti itu anak-anak. Lalu kenapa ya dapat terjadinya pasang surut air laut tersebut? Bisa terjadi karena adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi kan kalian sudah pelajari ya pada materi sebelumnya. Nah, gaya gravitasi ini dari benda-benda langit seperti bulan dan matahari. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, apa sih yang sebenarnya paling berpengaruh? Apakah bulan atau matahari? Aduh, kurang tepat nih. Jadi, yang paling berpengaruh adalah bulan. Kenapa bisa bulan? Karena bulan memiliki daya tarik yang lebih besar pada air laut. Oleh sebab itu, bulan sangat mempengaruhi peristiwa pasang surut air laut. Nah, pasang naik air laut ini ketika bumi, bulan, dan matahari berada di posisi garis lurus, sehingga peristiwa ini akan menghasilkan pasang naik. Dan pasang surut yang tertinggi terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. Sedangkan surut air laut, pasang surut air laut akan terjadi ketika ada belahan bumi yang tidak mengalami bulan purnama ataupun bulan baru, atau disebut juga pasang perbani. Dan pada saat itu bulan dan bumi lalu juga matahari membentuk sudut siku-siku. Nah, pasang surut air laut ini memiliki manfaatnya loh anak-anak. Nah, yang pertama yaitu membantu nelayan dalam mencari ikan. Karena pada saat itu nelayan tuh pasti akan mencari ikan di saat pasang surut. Nah, yang kedua yaitu membantu pembuatan garam. Yang ketiga sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang keempat dimanfaatkan kapal-kapal besar untuk berlabuh ketika mereka di dermaga. Nah, adapun hal yang berbahaya ketika pasang surut air laut ini yaitu bisa terjadi secara tiba-tiba tsunami. Jadi kalian harus tetap berhati-hati ya. Nah, jadi pasang surut air laut ini membawa manfaat bagi para nelayan, lalu juga dalam pembuatan garam. Namun, pasang surut ini bisa saja secara tiba-tiba mendatangkan bencana bagi manusia, yaitu tsunami. Jadi, kita tetap harus lebih waspada. Nah, baik anak-anak, kali ini kalian sudah bisa paham ya, apa itu dari perubahan kenampakan bumi. Salah satunya itu yaitu pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, sebagai salah satu contoh dari perubahan kenampakan bumi. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian paham. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kita dapat bertemu kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.